اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana judul yang telah disampaikan oleh Bapak MC, bahwa hari ini kita akan membahas harapan. Setiap kita pasti punya harapan, setiap kita pasti punya keinginan, setiap kita pasti punya cita-cita. Itulah mengapa ayah dan ibu kita berusaha membesarkan kita, karena keduanya telah punya harapan. Hadirin rahimakumullah, setidak-tidaknya ada 3 harapan yang selalu harus ada dalam kehidupan kita. Tentu harapan yang paling dekat adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kebiasaan para salafus saleh ketika sudah memasuki bulan Rajab, mereka sudah bersiap-siap untuk menyongsong hadirnya bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini harapan kita. Mengapa kita begitu besar harapan untuk mendapatkan Ramadan? Karena spesial buat kita Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Ramadan bulan yang sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti oleh kita yang memahami tentang keagungan kesucian bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin harapan kita mudah-mudahan setiap saat, setiap hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap hari kita melakukan perbuatan salah, setiap hari kita melakukan perbuatan dosa. Alangkah indah andaikan hidup ini, hidup selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan segala urusan-urusan kita. Yang rahmatullah, oleh karena itu berusaha kita untuk sama-sama beristighfar yang banyak, bertaubat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita memperbanyak istighfar dan Allah sudah sayang, Allah sudah mengampuni khilaf dan kesalahan kita, yang rahmatullah, manfaatnya itu sangat luar biasa. Allah akan masukkan kita ke dalam surga, Allah akan jauhkan kita ke dalam neraka, Allah akan berikan kenikmatan abadi nanti di sana. Bahkan urusan-urusan dunia rahmatullah itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan istighfar. Jadi kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah, banyak-banyak beristighfar. Kalau hari ini kita sedang dihimpit oleh problem yang sangat luar biasa, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui segala kesalahan kita, akui segala khilaf kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbanyak istighfar. Rahmatullah,
harapan yang ketiga adalah mudah-mudahan kita senantiasa hidup dalam bimbingan agama. Mudah-mudahan kita selalu hidup dalam aturan agama. Dan kita sangat beruntung sebagai seorang muslim, orang yang memang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir itu nggak diatur, orang kafir itu nggak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung sebagai seorang muslim itu mendapatkan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada sepotong hadis, sepotong ayat atau satu hadis, satu ayat yang Allah itu mengatur kehidupan orang kafir, nggak ada. Yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang Islam. Yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kita semua yang mengaku diri sebagai seorang muslim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu pula kita tidak ada kebebasan lagi untuk menentukan diri kita itu siapa. Gak bisa kita menentukan diri kita melakukan ini, melakukan semua, sudah ada aturannya. Apapun yang kita lakukan, baik itu urusan-urusan ibadah maupun urusan-urusan muamalah, itu sudah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling enak hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah rahimahumullah, ketika kita ingin mendapatkan hidup dalam bimbingan agama, mendapatkan hidup dalam aturan agama, sehingga kita on track, ya, langkah kita senantiasa shiratal mustaqim, yang tidak lain adalah harus mendekat dengan para ulama, mendekat dengan para ajengan, para kiai. Tanpa itu sulit. Kalau kita jauh dari ulama, jauh dari para ustadz, jauh dari pemimpin agama, kemudian mengklaim bahwa apa yang kita lakukan benar, sulit. Karena tolak ukurnya itu sulit kita lakukan. Jangan-jangan anggapannya adalah apa yang kita lakukan benar menurut agama salah, atau sebaliknya. Karena apa? Jauh dari bimbingan agama. Jemaah rahmatullah, agama kita ini komplit sekali. Dari mulai urusan yang kecil sampai urusan-urusan yang besar. Dari urusan-urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai urusan-urusan kita dengan sesama kita, dengan sesama makhluk itu diatur oleh agama. Oleh karena itu banyak hadis yang menerangkan kepada kita, jalisul ulama wal fuqaha, ayo duduk-duduk, hadir, duduk bercengkrama, ngaji, bertanya dengan para ulama dan para ahli fikih. Supaya apa? Supaya hidup kita ini dijamin. Namun demikian, jemaah rahimahullah, Imam Nawawi Al-Bantani menuliskan dalam salah satu ungkapannya, kata beliau itu, saya di zaman al nasi yafiruna minal ulama. Akan datang katanya satu masa, kata Imam Nawawi Al-Bantani, akan datang satu masa akan meningkat kepada maksudnya yafiruna minal ulama, mereka tuh nggak mau dekat dengan para ulama. Yafiruna minal ulama itu lari daripada ulama, lari dari pengajian, lari dari taklim, lari dari kegiatan-kegiatan keagamaan, lari, mereka tuh nggak dekat sekali dengan para ulama. Padahal subhanallah, fasilitasnya diberikan, sarannya diberikan, dan lain-lain sebagainya. Yafiruna minal ulama. Kalau sudah lari dari ulama, nggak senang dengan para ulama, apalagi kalau menista agama, menista para ulama. Hadrakumullah, kata Imam Nawawi Al-Bantani, itu ada 3 hal yang akan didapatkan oleh manusia pada saat itu. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari kasab mereka dan usaha. Diangkat keberkahannya. Keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan itu tidak mengandung keberkahan, tidak mengandung kebaikan. Yang kedua, jemaah rahmatullah, akan mereka akan diberikan pemimpin yang zalim. Akan Allah berikan kepada mereka, karena mereka tidak dekat dengan para ulama itu, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya, yang tidak peduli kepada rakyatnya, karena salah dalam menentukan pilihan-pilihan. Alhamdulillah,
dalam hal pemimpin, memilih pemimpin, ikut itu pun kita harus ikut bimbingan para ulama. Dalam konteks memilih pemimpin sekarang ini Hadratul umat Islamnya terbelah. Padahal di antara 3 calon ada 1 calon yang bagus, tapi umat Islam terbelah. Apa penyebabnya? Mungkin karena Islam sekuler yang hanya memikirkan zikir, sholat, puasa. Seolah-olah urusan agama, urusan dunia itu Allah nggak boleh ikut campur. Allah nggak ikut campur dalam urusan mengatur dunia ini. Padahal dunia akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, atau Islam KTP, yang nggak lagi memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga, jemaah rahmatullah, bukan ada di sana ada hukum dunia, ada unsur-unsur dunia di sana. Bisa jadi orang memilih itu karena dikasih uang, bisa jadi orang karena takut di penjara. Aku bisa jadi memilih itu karena faktor-faktor dunia yang lain. Alhamdulillah, adik kan umat Islam itu mengikuti bimbingan para ulama dan soal mencari pemimpin, insya Allah. Dan setiap pilihan-pilihan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam soal memilih pemimpin sekalipun, agama sudah mengatur, ulama sudah membimbing. Mudah-mudahan jemaah rahmatullah berbahagia. Harapan kita sebagai seorang muslim, hidup kita senantiasa dalam bimbingan dan aturan agama, sampai pada persoalan memilih calon presiden sekalipun. Yang paling parah kata Imam Nawawi itu, kalau orang sudah tidak dekat dengan ulama, sudah nggak mau ngaji, sudah nggak mau belajar, nggak mau hadir majelis itu, yang paling parah itu yang serujuna minat dunia bi ghairi iman. Dia akan keluar dari dunia ini tanpa membawa keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling parah, dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala statusnya bukan sebagai orang beriman. Karena apa? Dia nanti agama, nggak paham agama. Oleh karena jemaah rahmatullah yang berbahagia, mari kita sempatkan waktu kita. Mari sempatkan waktu kita untuk berdekat-dekat dengan para ulama, supaya hidup kita senantiasa terbimbing dalam berbagai persoalan. Bukan hanya urusan-urusan sholat, urusan-urusan puasa, urusan-urusan termasuk urusan-urusan muamalah kita, urusan-urusan dunia kita, agar bimbing ketika berdekatan dengan para ulama. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa dalam di jalan yang benar. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi.